Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini aku bakal berbagi 3 hal yang menjadi pertimbangan YTB dalam menentukan calon awardee. Apa saja itu? Yang pertama, nilai rata-rata ijazah atau IPK. Sayangnya YTB masih menjadikan nilai sebagai tolak ukur pertama dalam menyeleksi ribuan atau ratusan ribu calon peserta YTB. Karena secara logika, dengan peserta sebanyak itu hanya bisa dilakukan by system. Jadi nilai teman-teman akan diurutkan dan juga akan difilter sesuai dengan persyaratan minimum nilai yang dibutuhkan YTB. Untuk persyaratan minimumnya kamu bisa cek di website YTB, aku bakal share linknya di deskripsi video. Untuk adik-adik SMA yang pengen daftar S1 itu menggunakan nilai ijazah, dan untuk teman-teman S1 yang pengen daftar S2 menggunakan nilai minimum IPK. Terus ada yang nanya, Kak, kalau misalnya nilai ijazah atau nilai IPK ku itu pas rata-rata, apa yang harus aku lakukan? Kamu bisa memaksimalkan hal yang kedua, maksimalkan esai beasiswa YTB atau yang sering kita kenal dengan Letter of Intent. Kalau misalnya teman-teman punya nilai ijazah atau nilai IPK pas rata-rata, kalian bisa maksimalkan dengan membuat Letter of Intent yang stand out di antara peserta-peserta yang lain. Nah, ada beberapa cara untuk membuat esai teman-teman stand out. Pertama, bisa dengan konsep 3 draft. Konsep 3 draft ini yang aku buat sendiri, kamu bisa mulai dengan menyiapkan 3 lembar kertas, yang dimana tiap satu lembar kertas ini harus kamu isi dalam jangka waktu sebulan. Simpelnya, kalau misalnya sekarang bulan September, kamu bisa memulai di bulan Oktober dengan draft pertama, yaitu selembar kertas, tuliskan semua apa yang sedang kamu lakukan saat ini sampai dengan bulan Desember. Jadi catat yang nanti bakal berguna untuk esai kamu. Draft yang kedua adalah coba ingat-ingat lagi segala aktivitas yang pernah kamu lakukan di masa lalu yang berpotensi menjadi kontribusi dan pengalaman yang berharga. Nah, ini kamu bisa lakukan di bulan November, dan untuk bulan selanjutnya, bulan Desember, tuliskan semua future plans kamu, rencana masa depan kamu, dan untuk 3 draft ini tidak perlu menggunakan konsep esai yang baik dan benar, cukup tuliskan aja semua apa yang ada di pikiran kamu, yang nantinya 3 draft ini menjadi bahan baku kamu dalam menuliskan esai beasiswa atau letter of intent. Cara yang kedua adalah kamu harus banyak-banyak membaca contoh esai secara umum. Nah, untuk mendapatkan contoh tersebut, kamu bisa nonton video yang ini. Hal yang ketiga adalah tentukan siapa perekomendasi kamu. Hal ini berkaitan dengan mau jadi apa kamu di masa depan. Aku mencoba menyederhanakan tipe karir seperti akademisi dan praktisi. Akademisi adalah pekerjaan yang berkaitan dengan akademik seperti dosen, guru, dan peneliti. Untuk praktisi ada analis, akuntan, misalnya teknisi, dan hal-hal yang berkaitan langsung dengan bidang kamu di lapangan. Semakin dekat hubungan kamu dengan si perekomendasi dan punya value yang tinggi, value yang aku maksud di sini adalah misalnya di bidang akademik, aku bagi dua, ada akademis dan birokrasi. Untuk di sisi akademis, itu paling tinggi profesor disusul oleh doktor, master, sampai dengan dosen biasa. Dan di birokrasi ada rektor, wakil rektor, dekan, ketua jurusan, sampai dengan ketua program studi. Untuk praktisi, misalnya kamu memilih pebisnis. Nah, mungkin di pebisnis ini punya hampir 20 bisnis yang tersebar di berbagai kota. Ataupun pengacara yang udah menangani berbagai macam kasus. Atau juga teknisi yang sudah melakukan berbagai macam proyek-proyek besar di berbagai kota, seperti itu. Selain itu, kalau kamu udah punya mentor, nah ini bakal lebih bagus lagi. Jadi si perekomendasi ini adalah sebelumnya juga mentor kamu di bidang yang sedang kamu geluti saat ini. Jadi saran aku, karena masih ada waktu sekitar 3 bulan, kamu juga bisa mulai mencari mentor, yang dimana mentor yang kamu pilih ini sesuai dengan bidang atau jurusan kamu saat ini, atau jurusan yang akan kamu ambil nantinya. So, tunggu apa lagi, maksimalkan ketiga hal ini. Dan kalau kamu yang butuh bimbingan, silahkan ikuti petunjuk yang aku sampaikan di awal video. Terus semangat, gapai cita-cita, jangan lupa like, komen, dan subscribe.